Selamat datang di Bilik Asuh, sebuah ruang podcast yang membahas tentang psikologi anak dari usia balita hingga remaja yang menyangkut perkembangan emosi, sosial, kognitif, juga moral. Termasuk pola asuh dan pola didik yang bisa diterapkan oleh orang tua ataupun pendidik. Dalam podcast ini ada juga segmen dari Bilik Curhat yang isinya membahas curhat orang tua dan pendidik. Dan atas izin yang bersangkutan, kemudian disarikan dan dibagikan dalam bentuk tanya jawab di ruang ini. Semoga saling berbagi di ruang ini akan membantu anak-anak sejahtera secara psikologis. Selamat mendengarkan. Bilik Asuh kali ini ingin berbagi tentang kenapa anak suka memukul. Bagaimana rasanya ketika orang tua melihat anaknya memukul anak lain atau malah dirinya sendiri yang dipukul? Pernahkah mengalami hal seperti itu? Semoga tidak. Bayangkan perasaan yang muncul. Malu, marah, mungkin bahkan frustrasi. Padahal orang tua atau guru pasti tak pernah merasa mengajari anaknya atau siswanya untuk memukul orang lain. Lantas, kenapa ada anak yang suka sekali memukul anak lain? Pengasuhnya, bahkan orang tuanya sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tingkah laku suka memukul ini. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah pada diri si anak belum punya kemampuan mengelola perasaannya dan mengekspresikannya dalam tingkah laku yang sesuai. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang kemampuan bicaranya agak terlambat dengan jumlah perbendaharaan kata yang sedikit, sehingga sulit bagi dirinya untuk menjelaskan perasaannya sendiri, seperti perasaan sedih, marah, takut, dan sebagainya. Yang dia rasakan adalah perasaan tidak nyaman, sesak seperti mau meledak. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak balita yang diasuh oleh pengasuh. Mereka mengalami kecemasan berpisah dengan ibunya. Mereka merasa sedih, bingung, marah, takut karena terpisah dari ibunya. Tapi mereka belum bisa bicara dengan jelas. Akhirnya yang jadi sasaran adalah si pengasuh, dipukul atau ditendang. Faktor yang kedua adalah pada diri anak sedang terjadi proses belajar meniru apa yang dilihatnya. Dalam belajar bertingkah laku, anak melalui sebuah fase, yaitu meniru tingkah laku orang lain atau tokoh karakter tertentu tanpa memahami tujuan dan konsekuensi di balik tingkah laku tersebut. Perkembangan moral kognitif kanak-kanak memang belum optimal untuk bisa memahami mengapa memukul bisa dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sebagai contoh, anak melihat tayangan saling memukul antara pelaku dan korban kejahatan. Lalu dia menirunya. Si anak belum memahami bahwa korban memukul untuk menyelamatkan diri. Pikirnya semua orang boleh saling pukul tanpa alasan. Kalau karena faktor kedua ini, biasanya yang terjadi adalah si anak tiba-tiba memukul orang lain tanpa sebab, lalu tertawa cekikikan. Faktor yang ketiga adalah pada diri anak muncul kebiasaan memukul atau melukai anak lain sebagai sebuah perilaku displacement atau pengalihan dari tekanan yang dialaminya dari orang lain, bahkan mungkin dari orang tua atau gurunya sendiri. Sebagai contoh, seorang anak sering kali dipukul oleh orang tuanya jika tidak patuh atau tidak mau melakukan apa yang disuruh. Si anak karena takut dipukul lagi, disakiti lagi, maka dia akan mengerjakan apa yang disuruh orang tuanya. Tetapi karena si anak merasa tertekan, maka dia melampiaskannya pada anak lain yang dianggapnya lebih lemah daripada dirinya. Hal ini sebenarnya serupa dengan dinamika pada orang tua. Mungkin
Sang bapak dimarahi atasan terus-menerus di kantor. Tapi kan tidak mungkin melawan atasan. Ya tentunya karena takut dipecat. Akibatnya sang bapak mengalihkan sasaran kekesalan ke istri. Sang istri kemudian mengalihkan kemarahannya kepada sang anak. Sang anak kemudian mengalihkan kemarahannya kepada anak lain. Faktor yang keempat adalah memukul sebagai sebuah tingkah laku manipulatif. Pada diri anak muncul kebiasaan memukul untuk memperoleh konsekuensi atau akibat tertentu sesuai keinginannya. Sebagai contoh, seorang anak pernah mencoba memukul temannya untuk merebut mainannya, sehingga temannya takut dan menyerahkan mainan itu. Akibatnya, si anak akan mencoba memukul lagi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Tidak hanya berupa barang, makanan, mainan, tetapi juga untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak tersebut. Contoh yang paling sering terlihat adalah di toko mainan atau area bermain ketika si anak meminta sesuatu pada ibunya, tapi sang ibu bilang no 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 no. Si anak lantas memukul atau menendang ibunya dengan tujuan siapa tahu sang ibu jadi berubah pikiran karena kesakitan atau malu ditendangi anaknya. Wah, kecil-kecil manipulatif banget ya. Tapi begitulah, biasanya si anak akan memukul dengan ekspresi wajah marah. Dan ketika akhirnya mendapatkan yang diinginkannya, dia akan tertawa. Lalu, bagaimana mengatasinya? Langkah pertama, cari tahu kenapa anak memukul. Kemudian, jika sebabnya adalah karena kesulitan mengekspresikan perasaan dan keinginannya, cobalah membantunya untuk mengekspresikannya dalam kata-kata sederhana dan ekspresi wajah yang sesuai. Sebagai contoh, jika seorang anak memukul temannya karena tak sengaja menyenggol mainan lalu jatuh dan rusak, tenangkan si anak, lantas ditanya, kenapa memukul temannya? Mainan Andi rusak ya, sedih sekali. Tapi jangan memukul ya, karena dipukul itu sakit. Ayo kita perbaiki mainannya. Ironisnya, seringkali justru orang tualah yang tidak sadar mengajarkan anak untuk memukul. Pernah melihat anaknya menabrak meja lalu jatuh. Lantas orang tuanya memukul meja dan mengatakan, pukul aja nih ya mejanya. Mejanya nakal karena bikin adik nabrak dan jatuh deh. Disinilah sebenarnya si orang tua tanpa sadar mengajarkan memukul kepada anaknya terhadap sebuah objek, apapun atau siapapun yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Jika anak memukul karena meniru tayangan perkelahian dan semacamnya, beri pengertian pada si anak bahwa memukul mungkin dilakukan orang dalam situasi untuk menyelamatkan diri, misalnya korban kejahatan berusaha menyelamatkan nyawanya dengan terpaksa memukul penjahatnya. Jika perilaku memukul si anak bersifat manipulatif, beri pengertian pada si anak bahwa untuk mendapatkan keinginannya tidak boleh dengan cara memukul, melainkan dengan cara meminta secara baik-baik kepada orang lain. Contohkanlah cara meminta atau meminjam secara sopan dan baik. Jangan pernah memberi pengertian kepada anak dengan cara memukulnya atau menghukumnya secara fisik dalam bentuk apapun. Apapun alasannya, seorang anak tidak boleh dipukul meskipun dengan dalih pendidikan ataupun pendisiplinan. Karena hal itu jelas sebuah tindak kekerasan terhadap anak.